firman disampaikan, ada kegerakan ilahi di dalam setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Kuduskan terus Tuhan setiap ruangan ini Bapa di surga, oleh darah dari samping kiri kanan atas bawah depan belakang. Hanya darah Yesus yang mengalir. Ada kolam darah pembasuhan di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan berkata-kata bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita dan saya pastikan saudara memiliki. Amen. Shalom. Puji nama Tuhan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih ya saudaraku, dan pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu hari ini saudaraku adalah hari-hari yang jahat. Tetapi setiap saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini saudaraku, pastikan bahwa hari boleh jahat, tetapi kita tetap disadarkan oleh firman Tuhan. Amin. Buang segala yang namanya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita saudaraku yang terkasih. Dan pastikan saudara tetap memiliki keterhubungan dengan roh Allah. Karena roh itu yang akan memberikan kita gairah datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, perkenalkan, nama saya Elias Chandra. Saya tarigan. Ada berapa di sini tarigan? Banyak. Puji Tuhannya. Luar biasa di tempat ini tarigannya. Oke saudaraku yang terkasih, saya pelayanan di GPI Batu Karang Nazaret. Itu di daerah Pasar 3 dekat SD Kenanga saudaraku yang terkasih ya. Dan pada saat ini saudaraku, saya senang sekali berkenalan dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya melihat ada wajah-wajah yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Colek kiri kananmu, katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Saya mau setiap kita saudaraku, saya tahu saudaraku ini pagi-pagi mungkin masih banyak orang yang mungkin belum sadarlah, belum makan jadi agak mengambang-mengambang. Tapi saya percaya saudaraku bahwa ketika kita hadir di tempat ini artinya kita siap untuk dibentuk, kita siap untuk ditempa. Mari kita buka langsung saudaraku yang terkasih dari Kejadian 22. Oke, Kejadian 22 ya. Kita akan bacakan saudara mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacakan secara bergantian ya saudara. Saya ayat ganjil dan saudara nanti ayat genap. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita mungkin mulai dari kecil sampai kepada tua, saudaraku yang terkasih, pasti kita sudah sering mendengarkan firman ini. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab saudaraku di perjanjian lama baik di perjanjian baru, kita sudah sering mendengarkan firman-Nya saudaraku. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita bahwa firman Tuhan selalu baru. Amin. Firman Tuhan selalu baru saudaraku. Tema yang kita angkat pada saat ini saudaraku, ketaatan mendatangkan penghargaan. Katakan, ketaatan mendatangkan penghargaan. Di masa-masa sekarang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia di masa sekarang ini, ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, bukan hanya di seluruh dunia, begitupun di lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita sendiri saudaraku. Kalau kita perhatikan dan kita sadari saudaraku, bahkan kejahatan-kejahatan itu sudah sampai di hadapan mata saya dan saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara ditempa untuk selalu menjadi anak-anak yang taat. Sebagaimana Abraham, nenek moyang orang percaya saudaraku yang terkasih, yang selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan ini saudara. Sehingga disematkan kepadanya menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman saudaraku yang terkasih. Dan hal itu tidak mudah untuk didapatkan. Hal itu tidak mudah untuk diberikan. Penghargaan itu saudara, sebagai bapak orang beriman, tidak mudah untuk diberikan Tuhan kepada Abraham. Begitupun juga dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, yang bukan hanya sekedar Kristen. Kalau hanya sekedar Kristen saudara, agama dibuat oleh manusia saudara, saya mau katakan. Agama dibuat oleh manusia, agama dibuat oleh organisasi. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita di sini, pastikan kekristenan yang saudara ambil, yang saudara pilih, yang saudara pikul saat ini adalah kekristenan yang sejati, yang dimana saudara benar-benar identitasnya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus saudara. Bukan hanya sekedar, oh iya mama bapak saya kan Kristen. Oh iya, nenek moyang saya kan Kristen. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan kita tentang kekristenan saudaraku, hanya sekedar warisan. Tapi pastikan kekristenan yang kau miliki, kau sadari bahwa itu adalah panggilan. Itu adalah panggilan saudaraku. Jadi nggak sampai saudara berpikiran bahwa saya Kristen KTP ada dalam diri. No. Sadari dalam kita melihat bagaimana iman seorang Abraham. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi secara terperinci mungkin saudaraku. Biodata Abraham, dan saya percaya bahwa Bapak Gembala di tempat ini juga saudaraku telah menerangkannya secara terperinci kepada saudara di tempat ini saudaraku yang terkasih. Almarhum juga seperti itu telah menerangkannya secara terperinci. Tapi kita di sini kembali belajar, mengupgrade
diri kita saudara. Untuk kita lebih mengerti bahwasanya bagaimana kita harus membentuk iman di masa-masa yang sekarang ini, di masa kejahatan zaman sekarang ini. Dan kita tahu bahwa masa ke depan Alkitab berkata saudara, bahwa bumi akan mengalami kehancuran. Ada banyak orang semakin menemukan kejahatan yang sempurna. Saat ke depan saudaraku yang terkasih, kejahatan yang sempurna itu ketika sudah mencapai kesempurnaannya, maka anak domba akan turun. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya di dalam menanti kedatangan anak domba saudaraku yang terkasih dalam. Bukan tidak mudah untuk Bapa menyematkan Bapak orang percaya kepada Abraham saudara. Saat usianya 75 tahun saudaraku yang terkasih, Abraham dipanggil Tuhan untuk dia pergi ke tanah perjanjian yang tidak tahu sebelumnya saudaraku yang terkasih. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, keluarlah dari sanak saudaramu. Bayangkan saudara terkasih di dalam Tuhan, seandainya itu hidup setiap kita saudara. Seandainya Tuhan berkata kepada setiap kita bahwasanya pergilah engkau dari tengah-tengah keluargamu ke tempat yang nanti akan kutentukan kepadamu. Kemana Tuhan? Saudara, kita pasti panik. Untuk kita keluar dari zona nyaman saudara. Itu tidak mudah saudara. Tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman. Abraham keluar dari zona nyaman. Itu tidak mudah bagi saudara dan saya pada saat ini. Keluar dari zona nyaman perlu proses. Saudara dan saya pada saat ini keluar dari zona nyaman perlu pengorbanan saudaraku yang terkasih. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Saudara akan disematkan sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Itu tidak mudah dilakukan. Karena ada proses yang harus saya dan saudara hadapi dalam hidup ini. Haleluya. Saya mau kita semangat. Amin. Hanya beberapa orang. Amin. Kita mau aktif saudara. Saya mau katakan saudara, menghormati Tuhan itu saudara. Mulailah dari hal kecil. Amin. Mulailah dari hal kecil. Sebagai contoh saudara yang terkasih. Maaf saudara ya. Saya mau katakan. Kalau kita mungkin berpikir saudara, saya tidak membunuh. Saya tidak berzina. Saya tidak menjadi orang yang memiutang. Saya bukan menjadi orang yang mungkin merugikan orang lain. Saya tidak memperkosa. Saya tidak melakukan perselingkuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau itu saja pikiran kita saudaraku tentang keselamatan saudaraku yang terkasih, nol. Orang ateis tidak membunuh. Orang yang tidak kenal Tuhan tidak berzina. Apa bedanya dengan saya dan saudara? Makanya menghormati Tuhan dari hal terkecil. Sebagai contoh saudaraku, kalau saya dan saudara memuji Tuhan, pastikan saudara dan saya memuji Tuhan. Belajar bagi kita untuk mengetahui apa keinginan Tuhan. Puji Tuhan itu saudara, ada banyak memuji Tuhan dengan enaknya saudaraku yang terkasih. Begitu masuk penyembahan, maaf saudaraku, tangan diangkat tangan kiri saudara. No. Haleluya. Saudara, memuji Tuhan itu menghormati dengan tangan kanan. Amin. Seandainya saudara disalam Yesus pakai tangan kiri, saudara pasti berpikiran, loh gak sopan kali ini anak. Gak sopan kali ini Yesus. Hormati Tuhan dari hal terkecil saudara. Gak bercerita kita tentang pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan. Gak cerita itu saudaraku yang terkasih. Orang yang di luar Tuhan juga gak melakukan hal-hal seperti itu. Belajar saudara. Makanya kalau kita punya keterhubungan dengan roh Allah yang kuat saudaraku yang terkasih, roh itu akan memberitahukan kita hal-hal yang terlubung, yang mengenakkan dia, yang membuat dia senang, yang membuat dia gembira, dan membuat disenangi saudaraku yang terkasih.
GPI kita belajar tentang pengajaran roh. Benar? GPI berbicara tentang pengajaran roh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Artinya jangan hanya sampai kita mau disertai, jangan hanya sampai kita mau dipenuhi, tetapi pastikan hidup saya dan saudara benar-benar meluaskan dan sampai dipimpin oleh roh Allah yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang paling penting, saudaraku. Makanya belajar menghormati Tuhan dari hal kecil. Seperti itu saudara. Saya seperti itu saudaraku yang terkasih. Awalnya saudara saya tidak mengerti. Tetapi semua belajar. Sebab manusia itu butuh proses saudaraku. Gak ada yang langsung saudara seperti ini. Seperti membalikkan tangan. Gak ada saudaraku yang terkasih. Hanya Rasul Paulus lah yang seperti itu. Begitu bangkit udah 180 derajat dia mengalami perubahan saudaraku yang terkasih. Tapi lepas dari situ, semuanya harus berproses saudaraku. Semuanya harus berproses. Tetapi pastikan di masa-masa sekarang ini, proses yang saudara dan saya alami, semakin mau kita meluaskan roh Allah di dalam diri saya dan saudara. Jangan hanya sekedar puas telah dipenuhi. Syarat dipenuhi itu kan salah satu berbahasa roh. Kalau itu hanya sekedar dipenuhi saudara, saudara bisa melihat ada banyak orang berbahasa roh. Tapi hidupnya tidak benar. Itu orang yang dipenuhi saudara. Hanya sampai puas dipenuhi. Pastikan saudara dan saya mau dipimpin oleh roh itu. Mau terus ditempa oleh roh itu saudaraku. Agar hidup saya dan saudara. Apapun ceritanya pada masa sekarang ini saudaraku yang terkasih. Kita kuat di dalam menjalani hidup ke depan. Sebagaimana Abraham sendiri saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketaatan yang dilakukan oleh Abraham sendiri bukan tidak berproses. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi bapak orang percaya saudaraku yang terkasih. Dan ujian iman daripada Abraham itu sendiri saudaraku yang terkasih. Sebagai bapak orang beriman, yang pertama dia harus meninggalkan rumahnya. Dia harus meninggalkan Haran. Dia harus meninggalkan saudara-saudarinya. Harus keluar dari zona nyamannya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan itu sungguh hal-hal yang sangat-sangat sakit dalam kehidupannya. Bapak ibu di tempat ini, kalau anakmu pergi merantau, sedih enggak kau rasa? Pasti sedih. Ma, aku pergi merantau ya. Kemana nakku? Ya kesanalah mungkin dapat kerja kok nanti. Kemana? Nantilah. Yang pasti aku merantau. Ada kesedihan saudaraku. Ada kesedihan. Abraham mungkin berkata kepada keluarganya, aku disuruh untuk pergi keluar dari Haran ini. Dan aku harus menuruti perintahnya. Kemana? Enggak tahu. Itu suara Tuhan atau suara siapa? Yang enggak tertulisnya di sini. Karena kalau kata firman Tuhan, kalau tertulis banyak kali saudaraku yang terkasih. Itu ada kesedihan. Bukan hanya di hati Abraham. Tapi dia belajar. Dia tidak tahu kemana mau dituju saudaraku. Dia berjalan saja. Dia tidak punya kompas. Dia tidak punya map. Kanaan kalau zaman sekarang saudaraku kan enak. Ada mapnya saudaraku yang terkasih. Ke Kanaan kita tulis seperti ini kan. Belok kiri 200 meter nyampe ke Kanaan. Abraham saudaraku, dia hanya belajar totalitasnya kepada Bapa. Dan itu berproses saudaraku. Yang berikutnya saudaraku, setelah dia keluar dari Haran saudaraku, menuju tanah Kanaan saudaraku yang terkasih. Di saat itu terjadi kelaparan saudara. Bayangkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kanaan saja negeri yang berlimpah susu dan madu saudara. Kelaparan orang-orang di situ. Saya dan saudara kan kita tahu Indonesia ini saudaraku. Kalau ada lagu berkata, dilempar kayu tumbuh apa itu? Yang Indonesia katanya makmur saudaraku yang terkasih. Apa saja dilempar bisa tumbuh saudaraku. Kalau kita melihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini Indonesia juga berlimpah susu dan madu terhitung. Ada banyak kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia ini. Bayangkan suatu waktu saudaraku yang terkasih. Indonesia ini dalam bencana kelaparan. Gak usah jauh saudara.
Kalau ketika musim kemarau saja saudara yang terkasih, saat musim kemarau panjang, kita melihat tanaman-tanaman gagal panen yang ada beritanya saudaraku. Dan gagal panen itu bisa membuat pangan kita berkurang. Kalau pangan sudah berkurang, so pasti akan ada kelaparan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Benar tidak? Pasti ada kelaparan saudaraku. Makanya kita belajar kalau sampai sekarang ini saya dan saudara, meskipun kita di dalam keadaan berdosa, kita masih dipenuhi dengan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur saudara. Ada banyak orang masa-masa sekarang, sudah selesai COVID, bukannya makin takut sama Tuhan. Benar tidak saudaraku? Bukan gak banyak saudara kita yang sudah kebalik papan saudara terkasih. Tapi kita lihat takut akan Tuhan pun gak bertumbuh dalam kita. Manja-manja kita dalam melayani Tuhan. Manja-manja kita dalam mengikuti Tuhan saudaraku yang terkasih. Ini kekristenan kita masih benar enggak? Makanya saya katakan, kalau kita sudah diberkati, semakin takutlah akan Tuhan. Karena apa saudaraku yang terkasih? Kita harus berpikir, ya orang terus, tapi diberkati, bahkan berlimpah. Kok kelakuan saya kok gini-gini aja ya? Spiritual saya kok seperti ini aja? Semakin kau diberkati, semakin memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang benar sebagai seorang pengikut Tuhan saudara. Pada saat dia yang berikutnya apa saudaraku? Yang berikutnya itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ujian iman Abraham itu sendiri saudaraku. Dia bertanggung jawab atas satu keluarga lagi saudaraku. Untuk mencapai kepada yang namanya Bapak orang beriman. Yang disematkan Bapak orang beriman. Tidak langsung dikasih. Nah engkau Bapak orang beriman ya Abraham ya. Besok kau sudah resmi jadi Bapak orang beriman. Tidak saudaraku. Tapi ada proses yang berikutnya. Yaitu saudara. Dia harus memelihara Lot dan keluarganya saudaraku yang terkasih. Dan itu saudara, kalau memelihara keluarga orang saudaraku, otomatis uang keluar. Uang keluar saudara. Kalau enggak pakai, karena suara saya kuat. Di situ puji Tuhan, Tuhan kasih suara yang kuat saudaraku. Memelihara satu keluarga saudaraku yang terkasih. Bukankah itu hal yang berat saudara? Seandainya ada di tengah-tengah keluargamu, ada orang dari kampung, 3 orang saja saudaraku. Enggak usah 3 orang, 2 orang saja saudaraku. Pasti kalau saudara berkata, ada famili saudara berkata seperti itu. Saudara pasti berkata, enggak lebih baik dia dikoskan saja. Enggak lebih baik dia dikoskan saja. Kayaknya lebih kos aman lah dia. Lebih dekat lagi ke kampus. Tapi tidak kepada Abraham saudara. Ayo Lot, sama-sama kita menanggungnya Lot. Sama-sama. Ada gak ada uang, masuklah kita. Ayo Lot, ayo. Yang penting kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Gak tahu kemana arah-arahnya saudaraku. Tetapi dia belajar untuk terus taat. Untuk dengar-dengaran saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya melihat saudaraku akhir-akhir ini ya saudara yang terkasih. Ada banyak saya lihat permasalahan-permasalahan di sebuah gereja. Dalam saya melayani saudaraku ya. Ada banyak permasalahan-permasalahan di gereja. Dan ingat kejahatan itu saudaraku dimulai dari gereja. Amin. Dimulai dari gereja saudaraku yang terkasih. Itu firman sendiri saudara. Makanya orang yang paling jahat di dunia ini adalah orang Kristen. Dan orang yang paling sangat-sangat baik juga adalah orang Kristen saudara. Loh, Yesus yang paling baik. Di akhir zaman ini bukankah Lucifer nanti datang saudaraku yang terkasih paling jahat. Makanya bagi kita mari kita belajar terus saudaraku yang terkasih. Untuk kita benar-benar mengerti yang berikutnya saudara. Yang membuat proses Abraham itu disematkan sebagai bapak orang beriman. Yaitu ketika dia mendengar berita bahwa Sarah tertutup buah kandungannya.
tertutup buah kandungannya saudaraku. Sebagai seorang penolong, ketika mungkin sudah membentuk keluarga kecil saudara, ada keinginan pasti di dalam rumah tangga memiliki keturunan, memiliki generasi saudaraku yang terkasih. Tapi itu tidak terjadi dalam kondisi itu pada saat itu. Karena Tuhan punya rencana bagi Abraham. Tuhan juga punya rencana dalam hidup saya dan saudara dengan berbagai-bagai persoalan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan punya rencana. Katakan Tuhan punya rencana. Dan yang terakhir saudaraku, di Kejadian 22 ini saudaraku, yang dimana kepercayaannya diuji sebagai bapak orang beriman. Yang terakhir ketika saudara dia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak tunggal saudaraku, yang harus dipersembahkan saudaraku kepada Tuhan sendiri. Tetapi saudara, kalau kita melihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini pun Abraham tidak melakukan perlawanan sama sekali. Padahal Ishak adalah harta yang paling berharga yang dimiliki Abraham. Karena apa? Karena penantiannya cukup panjang. 25 tahun dia menanti. Saat umurnya 100 baru dia mendapatkan Ishak saudaraku yang 25 tahun bergumul dia. 25 tahun dia bergumul saudaraku. Saudara, kalau kita mungkin saudaraku diterpa badai persoalan saudara, gak usah jauh-jauh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang mungkin tidak bisa kita terima saudara ya, yang mungkin kita tidak bisa terima. Seandainya dokter memvonis ada kanker di dalammu, dikatakan seperti itu saudara, ada rasa down saudara, ada rasa udahlah, ntar lagi udah di. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengar baik, Tuhan tahu kepercayaan, Tuhan tahu Yesus tahu yang ini ingin terus saudara. Dan poin penting yang harus kita ambil di situ saudara, membuat Abraham berani mengorbankan Ishak. Yang membuat Abraham berani mengorbankan Ishak, poin pentingnya sini saudaraku yang terkasih, karena Abraham memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya saudara, iblis juga percaya, bahkan gemetar mendengar nama Yesus saudaraku yang terkasih. Tetapi hidup saya dan saudara pada saat ini, saudara mari cek dulu, cross check ke dalam diri kita saudara. Benar gak kita adalah orang-orang yang gemetar mendengar nama Yesus saudara? Gemetar gak kita mendengar nama Yesus? Kita buka dari Ibrani pasal 11 saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saudaraku. Di dalam iman berarti ada pengharapan. Pengharapan saya dan saudara yang ada pada saat ini, mari belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Tenangkan hati Tuhan saudara. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Kiri kananmu boleh mengikutmu saudaraku yang terkasih. Karena apapun ceritanya, anak-anak Tuhan tidak akan pernah tinggal dalam zona nyaman. Benar? Anak-anak Tuhan tidak akan pernah tinggal dalam zona nyaman. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena ada banyak orang ketika memilih hidup di jalan kebenaran akan diterpa dengan berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia menurut ukuran kemanusiaannya, dia berpikir saudara, dia pasti berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar, dia meninggalkanku, banyak kali persoalanku, banyak kali permasalahanku, sampai kapan Tuhan?
Kalau kita memandang dari kacamata ketuhanan saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Terima kasih buat persoalan yang ada. Karena itu sebagai satu kesempatan untuk aku mengalami perjumpaan. Haleluya. Untuk aku mengalami. Jadi persoalan itu enggak harus saudara dan saya pandang sebagai persoalan yang benar-benar saudara dan saya akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang banyak masalah pada akhir-akhir ini, saudara, mari kita belajar pada Tuhan. Banyak orang mengalami persoalan. Apa kagetnya dia saudaraku? Setelah kaget dia pergi. Mana bes? Aku banyak persoalan bes. Aku mau curhat. Belajar datang kepada Tuhan. Dan sekedar berkata-kata saudara. Saudara berpikir enak kali pendeta itu ngomong-ngomongnya. Enak kali padahal padahal mempraktekannya belum tentu bisa. Saudara, saya mau katakan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang harus saudara, kalau mau bukti, saudara boleh datang ke rumah. 3 hari saudara boleh nginap di rumah saya. Karena lewat dari 3 hari sudah bayar, amin. Loh, iya saudara yang terkasih. Saudara bisa lihat nanti bagaimana bosannya saudara melihat cara hidup saya. Kenapa saudaraku? Hidup yang saya bangun memiliki hubungan dengan Allah. Itu yang saya lakukan. Saya menunjukkannya pelayanan saya. Saya hanya menunjukkan manapun. Coba terus itu. Meskipun berat. Loh karena apa? Hidup ini berproses saudaraku yang terkasih. Tapi kita belajar. Orang yang telah ditawan roh Allah mengerti cara hidup menyenangkan hati Allah. Yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Abraham setia saudaraku yang terkasih. Tidak ada perlawanan yang keluar dari mulut kita. Kembali ke ayat 3 tadi saudaraku. Kita lihat dulu di dalam Kejadian 22 tadi saudaraku. Di ayat ketiga berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat 3 ini saudaraku yang terkasih, bahwasanya keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Begitu besar masalah yang dihadapinya saudara. Begitu besar pergumulan yang dihadapinya. Karena ia harus mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk dibawa kepada Allah. Tetapi di sini ada kata bangunlah. Artinya saudaraku, masalahnya boleh besar, pergumulannya boleh besar, tetapi dia tahu bahwa semua datang daripada Tuhan. Sehingga dalam masalah yang besar, dia masih bisa tertidur saudara. Loh karena ada kata bangunlah saudaraku yang terkasih. Artinya dia masih bisa tertidur dalam menghadapi permasalahannya. Saya dan saudara ukuran manusia yang kita di dalam menghadapi persoalan gak usah jauh. Jangankan tidur, makan aja sulit. Sebagai hamba Tuhan, saya juga punya banyak kelemahan saudaraku yang terkasih. Kelemahannya gak susah-susah saudaraku. Ada yang berkata saudara, kalau ada beberapa pendeta berkata, kalau engkau punya keterikatan dengan Tuhan, punya keterikatan dengan roh Tuhan, dalam masalah pun kau pasti tersenyum, kau pasti kuat, kau pasti bisa. Benar saudaraku, gak ada yang salah dari perkataan itu. Tetapi begitu dihantam badai saudara yang terkasih, awal-awalnya kita pasti ukurannya manusia. Tetapi anak Allah yang telah menaruh hati kepada Tuhan, walaupun belum duduk pada tahap sempurna saudara,
Karena kesempurnaan pada saat kita berjumpa dengan Allah Bapa dan sehidangan dengan Dia. Disitulah tahap kesempurnaan. Tetapi sebagai manusia yang sedang menuju kesempurnaan saudara, saya dan saudara pastinya mengalami yang namanya ukurannya manusia saudara. Dalam menghadapi kalau seorang pelayan saudara, saya sendiri saudara, kalau ada saudara yang agak lain saudara, jadi kalau udah dilibas nanti saudara, tani dia. Loh, seperti itu saudara, itulah ukuran manusianya saya juga saudaraku. Makanya kita dituntut untuk terus saudaraku hidup ini berproses saudara. Seperti Abraham yang gak langsung disematkan apa orang percaya di dalam kehidupannya saudaraku yang kasih. Tapi dia belajar saudaraku untuk tidak terlalu berlarut atas segala sesuatunya saudaraku. Bayangkan saudara, pagi-pagi buta bangun jalan bersama anaknya Ishak saudaraku. Dalam pikirannya saudara apa yang dipikirkannya sebagai seorang bapak? Pasti susah saudaraku. Di tengah jalan saudara. Mana kita Pak? Susah. Ada tekanan-tekanan batin di dalam dirinya juga saudara. Ada tekanan batin di dalam diri yang gak usah jauh saudaraku yang terkasih. Kalau kita melihat Yesus sendiri saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sampai dia katakan kepada Bapa, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku Bapa. Karena apa? Karena ada keringat tetesan darah. Kalau di dalam kemedisan saudaraku yang terkasih, kalau sudah keringat seperti tetesan darah saudara, artinya ada stres yang berlebihan yang membuat pembuluh-pembuluh darah. Apa saudara pada akhirnya, Bapak, lalu karena cawan dari kalau tidak kehendak saat ini saudara, kita buka dulu saudara di dalam Markus 12 di ayat yang 30 saudara. Markus di dikatakan saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan hanya orang-orang yang mengasihi Allah, orang yang menyenangkan hati Allah, orang ini adalah orang yang tahu apa keinginan Allah dalam hidupnya saudaraku. Abraham hidupnya hanya untuk menyenangkan Allah. Abraham tahu bahwa segala sesuatu dapat dalam dirinya itu semua karena Allahnya saudara. Jadi pada saat ini saudaraku yang terkasih, Abraham pun saudara dengan tidak ada perlawanan untuk dia menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hukum kasih ini, hukum yang terutama ini saudaraku, yang harus kita ketahui, senangkan hati Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan Allahmu saudaraku. Saya dan saudara telah diberi bahkan berkecukupan di dalam kehidupan ini saudaraku. Tapi mari kita belajar dalam segala sesuatunya. Belajar bersyukur saudaraku. Atas apa yang kita telah hadapi. Atas apa yang telah kita lalui. Bukan hari saja Tuhan memperhadapkanmu dengan persoalan. Tetapi hari-hari sebelumnya juga Tuhan telah menghadapkan dengan persoalan. Tapi adakah saudara dalam persoalan masyarakat? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang bukan gak banyak persoalan dihadapi, tapi lihat bagaimana engkau melaluinya. Engkau tidak dapat menyelami cara kerja Allah, tetapi lihat perbuatan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau sampai saat ini saudara masih hidup, katakan bagi saudara, Abraham saudara melakukannya itu saudara. Dia mengasihi Tuhan Allahnya. Di masa sekarang ini banyak orang lupa, tidak sadar untuk mengasihi Tuhan.
Ada begitu banyak mungkin saudaraku pemeliharaan Tuhan, tetapi berlalu begitu saja. Tak tahu dia tahu menghormati Tuhan. Aku kan tidak, aku kan be-be aja di rumah. Saudara, hal-hal yang lalai, katakan dalam Yeremia adalah hal yang kita belajar, saudara kasih. Yang berikutnya, poin yang paling penting saudaraku yang terkasih, percaya dengan teguh. Amin. Percaya dengan teguh. Patuh dia, kekuatan patuhnya itu benar-benar totalitas pada Tuhan, saudara yang terkasih. Benar-benar totalitas. Amsal 3 dulu saudaraku. Amsal yang ketiga. Kita akan buka Amsal yang ketiga di ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudaraku yang terkasih. Ya, maka pada saat ini saudaraku, ketika Abraham memegang firman ini saudaraku, karena dia tahu semua itu dari Allah sendiri di dalam kehidupannya, maka dia terus belajar untuk membuat hati Tuhan disenangkan saudara. Seperti kita melihat di ayat yang ke-12 saudaraku yang terkasih di dalam Kejadian 22 tadi. Lalu Ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan Ishak kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saat ini saudaraku, mari kita belajar untuk tidak segan-segan untuk menyerahkan yang namanya pembenaran-pembenaran yang telah kita bangun menurut ukurannya manusia kita kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Mari belajar saudaraku untuk tidak segan-segan kita membuang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita ini saudara, dan menyatu bersama dengan Roh Kudus sendiri saudaraku. Karena Roh itu nanti yang akan memberikan kita kekuatan, Roh itu yang akan menghibur kita, dan Roh itulah yang membawa kita kepada pengajaran-pengajaran yang sejati, yang dimana hati Tuhan semakin disenangkan melalui cara hidup saya dan saudara yang mau dipimpin oleh Roh itu saudara. Yang mau dipimpin oleh Roh itu. Ada rasa percaya yang berkat. Dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak, saudara yang terkasih. Kita melihat saudara. Dan pada saat itulah maka Tuhan jadikan Abraham jadi papa ayah. Saudara bisa melihat ada banyak proses-proses, tahap demi tahap yang harus saudaraku yang terkasih sampai ke tahap pengujian yang terberat, dan di mana dia harus mempersembahkan anaknya Ishak, saudaraku yang terkasih Tuhan. Tetapi dalam tahap itu pun saudaraku, Abraham tidak segan-segan. Hari ini saudaraku, apapun persoalan-persoalan hidup yang saudara dan saya hadapi, belajarlah untuk kita saudara, untuk kita memiliki yang namanya totalitas di dalam Tuhan saudaraku. Untuk kita memiliki yang namanya cinta yang lebih kepada Tuhan. Maka upah Abraham saudaraku di ayat yang ke-16 kita berkata saudara, kita dengarkan firman Tuhan di ayat 16 berkata, Kejadian 22 tadi. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, sehingga bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Saudara yang mau diberkati Tuhan, mengalami pembaruan hari demi hari,
Berkat tidak hanya bercerita tentang materi saudaraku yang terkasih. Berkat juga bercerita tentang persoalan. Tetapi berkat persoalan itu akan mendapatkan perjumpaan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saat ini saudaraku, berbahagialah bagi setiap engkau yang menghadapi persoalan. Karena melalui persoalanmu engkau semakin rajin memanggil nama Yesus. Loh, kalau saudara sudah diberkati berlimpah-limpah, anak pun semua baik-baik saja. Perekonomian bukan lagi pada tahap normal saudaraku. Udah sampai berlimpah-limpah saudaraku yang terkasih. Kesehatan oke saudara. Seperti nggak ada persoalan saudaraku yang terkasih. Saudara sempat nggak manggil nama Yesus? Pasti nggak. Lupa. Kenapa lupa saudara? Karena udah ditutupi dengan kemegahan-kemegahan dunia saudaraku. Sudah ditutupi dengan kemegahan-kemegahan dunia. Tetapi saya dan saudara melalui firman ini, mari kita menyadari saudaraku yang terkasih, bahwa segala sesuatunya yang pada hari ini terjadi dalam hidup saya dan saudara, kemurahan Tuhan yang semakin mengalir dalam hidupmu, janganlah kau anggap sepi. Karena firman Tuhan pun mengajarkan, jangan anggap sepi kemurahan. Apapun telah diberikan. Saudara, ada banyak pengajaran saya lihat saudara. Maaf saudara, di sosial media juga saudara. Oh, orang Israel tidak memberi lagi Tuhan. Perpeluhan itu ke sini jalurnya, ke situ jalurnya. Banyak doktrin-doktrin sekarang ini kan. Makanya jangan sembarangan kita saudaraku. Dan kita bisa melihat saudaraku ya. Oh, ini bukan cerita gimana-gimana. Ini gak membahas perpeluhan saudaraku yang kasih. Ini sebagai contoh untuk kita hati-hati dalam menghadapi yang namanya doktrin-doktrin ke depan saudaraku. Karena Tuhan gak mengatakan bahwasanya dunia akan semakin baik. Tetapi dunia akan semakin menemukan kehancurannya saudara. Jadi buat apa lagi memberi saudaraku. Pelit. Saya jawab dengan katakan. Haleluya saudaraku yang terkasih. Artinya firman Tuhan harus kita genapi dalam kehidupan ini. Katakan saudara, meskipun saudara engkau merasa Tuhan bagaimana banyak kelemahan yang ada dalam diriku. Tuhan sampai saat ini Tuhan masih melakukan firman-Mu. Tetapi Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar Tuhan. Sampai aku benar-benar bisa. Tak ini saudaraku. Saya katakan tak mudah segala sesuatu. Saya dulu saudara tak pernah. Saya saudara jadi orang pendeta. Gak ada saudaraku yang terkasih. Jauh-jauh keinginan itu saudara. Jauh-jauh. Tapi puji Tuhan, saya alami benar-benar perjumpaan dengan Tuhan saudaraku. Sedikit kesaksian yang mau saya berikan saudaraku. Dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah umur 28 tahun, ini stroke saudaraku yang terkasih. Ini stroke, saya tidak kenal Tuhan. Kristen aja, tapi Kristen warisan. Ini stroke saudara, bayangkan saudara. Gak terima di usia 28 tahun mengalami stroke. Gak terima saudaraku yang terkasih. Lalu saya katakan kepada Tuhan sehingga setelah capek saudara. Gak tahu lagi kayak mana cara penyembuhannya saudaraku yang terkasih. Saya katakan kepada Tuhan. Saya masih ingat waktunya jam 11 kurang 10 siang saudaraku yang terkasih. Saat itu saya mau siang. Lalu saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, betapa capeknya, nyerah, aku bernasar, begitu aku menjadi sembuh, aku ikut engkau, nyerah aku. Saya katakan kepada Tuhan, saudara jam 2 siang saudaraku dalam tidur saya, ini di atas mimbar saudaraku saya mau berkata,
Ada sosok sinar dengan tangan yang sangat besar. Dia poles semua, dia elus semua tubuh saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari tempat tidur saya tidak seperti ini, saudaraku. Tapi saya tiba-tiba bangkit, saudaraku yang terkasih, berdiri. Berdiri, saudara. Segala stroke tidak ada lagi. Benar-benar saya alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat itu saya siap karena saya nggak perlu cerita latar belakang saya, karena udah cukup sampah, saudaraku yang terkasih. Saya alami perjumpaan. Saya mau katakan, orang yang alami perjumpaan dengan Roh Allah yang hidup, saudaraku yang terkasih, adalah orang yang akan cepat bangkit, saudaraku, menghadapi persoalan. Saya mau katakan seperti itu. Ada banyak orang cara pertobatan. Ada melalui firman, ada melalui sosial media, ada melalui perjumpaan dengan langsung. Tapi saya katakan, orang yang mau mengalami perjumpaan dengan langsung, saudaraku, adalah orang-orang yang benar-benar menjadi satu pilihan, saudaraku. Ketika dia jatuh, tangan Tuhan tentang dia. Begitupun saya dan saudara, apapun persoalanmu, hari ini saudaraku yang terkasih, adalah satu kesempatan untuk saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang semua para pemusik. Saudara, tidak ada yang bisa mengubah kekerasan, duka di hati, segala pembenaran diri kita sendiri, saudara. Saudara, kita tidak mampu. Tapi saudaraku yang terkasih, Roh Allah ada di tempat. Roh Allah mau melawat setiap engkau. Siapapun engkau yang pada saat ini, saudaraku, mengalami berbagai sakit penyakit. Siapapun engkau yang pada saat ini mengalami luka-luka hati. Siapapun engkau pada saat ini mengalami seperti orang-orang yang lain yang di luar sana mengalami goncangan-goncangan. Siapapun engkau yang pada saat ini, anak-anak mungkin yang terlibat dengan judi online. Siapapun engkau yang pada saat ini, anak-anakmu terlibat dengan narkoba, terlibat dengan jalanan, saudara yang terkasih. Hari ini saya mau katakan, Roh Allah ingin mengubah setiap engkau di dalam keluarga, saudara. Antar hatimu kepada Tuhan. Katakan, Yesus, aku lemah. Aku butuh pelukanmu. Aku butuh engkau. Karena aku adalah orang yang istimewa. Katakan, saudaraku yang